103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah tersambung via Zoom meeting bersama narasumber kita, Mas Anwar Yulistianto, penggiat psikologi SDM dan organisasi Humanika Consulting. Kita sapa dulu, Assalamualaikum, pagi Mas Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nurul Ilham. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Oke, Alhamdulillah. terkait dengan tema kita pagi ini nih Mas, keterampilan kognitif dalam berbahasa. Mungkin Ya, pertama-tama bisa dijelaskan dulu Mas, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan kognitif dalam berbahasa menurut pandangan psikologi? Silakan Mas Aat. oke, baik. Eh, Kalau kita mendengar kata psikologi, apa sih yang kita bayangkan? Ya, jadi Mm-mm. eh, makanya kognitif itu ya, kognitif atau kognisi itu kan berkaitan dengan cara kerja, apa kecerdasan otak gitu ya. Nah, Iya, benar. psikologi, kalau dikaitkan dengan psikologi, kan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Nah, perilaku kan semua yang Mm-mm. kelihatan kan. Iya. Eh, Apa namanya, orang-orang melakukan sesuatu, orang mengatakan sesuatu itu kan terlihat. Maka bagian dari psikologi adalah linguistik sebenarnya, psikolinguistik namanya. Jadi Hmm. itulah kenapa berbahasa itu adalah salah satu keterampilan dari kognitif gitu, Nurul. Oke, jadi itu sebuah keterampilan sebenarnya ya Mas ya. Itu kalau Ya, contoh realnya gimana Mas dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan kognitif dalam berbahasa itu? oke. Kita kalau membedakan orang pintar gitu ya, orang cerdas gitu ya, dengan orang yang Mm-mm-mm. biasa saja apa sih? Kan salah satu di antaranya kesan pertama kita adalah kan dari cara mereka berbahasa kan, cara mereka. Contoh gini, dulu almarhum Pak Habibie kan kita tahu Pak Habibie itu adalah salah satu orang Indonesia dengan IQ yang tinggi gitu ya. Coba perhatikan Benar. kalau beliau bicara gitu ya. Jadi Mm-mm. seolah-olah apa yang ingin dikeluarkan dari isi kepalanya itu Mm-mm. lebih banyak ya, lebih deras daripada kemampuan apa mulutnya berbicara, Iya, 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 oke. ya kan? Jadi itulah secara secara umum gambarannya kenapa sih eh, berbahasa itu adalah keterampilan kognisi gitu ya. Jadi ya orang Mm. semakin cerdas, semakin kemampuan keterampilan kognitifnya semakin baik akan terlihat dari cara dia berbicara. Oke, paham, paham. Terima kasih Mas penjelasannya. Ya, Oke, halo Mas Aan. ya, halo, halo, halo Ilham. Iya, oke nih Mas Aan nih. Ini terkait dengan pertanyaan tersebut nih. Jika secara kognisi, bagaimana manusia itu mampu berbahasa sih Mas Aan? Oke, kalau kita bedah otak manusia gitu ya, itu kan bisa dibagi-bagi itu. Ada namanya frontal lobe atau otak depan lah ya. Itu kan bagian pengolah. Jadi kognisi itu ada di otak depan, gitu ya. Hmm, Nah, apa sih yang diolah gitu kan? Jadi semua informasi, semua stimulus ya, informasi yang dia dapatkan eh, dalam bentuk apapun, entah itu pokoknya dari panca indera lah yang dia dapat ya. Salah satu di antaranya kan misalnya dia mendengar sesuatu, dia melihat sesuatu, itu kan diolah, ditangkap di depan, dianalisa, diolah, kemudian dikirim ke otak belakang. Di otak belakang itu ada namanya parietal lobe. Disitulah dia yang akan mempersepsikan, mengintegrasikan. Nah, jadi eh, apa namanya, bagaimana cara orang terampil secara kognitif berbahasa itu apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia baca gitu ya, diolah, dia simpulkan kan. Nanti pada suatu waktu misalnya gini, misalnya waktu kecil Ilham diajak ke taman safari sama orang tuanya. Sebelumnya hmm, Ilham belum pernah melihat yang namanya jerapah ya. Di sana melihat sesuatu yang lehernya panjang, tinggi, itu dikasih tahu sama ayahnya. Ilham, ini ada namanya jerapah. Kan jadi dia melihat, dia mendengar, itu diolah kan di kognitifnya dia di otak depan. Terus dia tahu, oh itu jerapah, disimpanlah di otak belakangnya. Tersimpan tuh di long term memory ya. Nah, hmm. begitu dewasa, Ilham gantian ngajak anaknya kan ke eh, taman safari. Dia akan bilang, dia akan merecall tuh apa yang dia simpan di long term memorinya. Dia akan bilang sama anaknya, itu namanya jerapah. Hmm. Jadi cara kerja begitu, Ilham.
Oke, berarti dia menyimpan terus lalu merecall untuk nantinya ke depan waktu waktu ke depannya lagi ya, Mas ya. Betul, betul. Oke, biasanya ini Mas butuh waktu berapa lama sih Mas seseorang itu bisa dan mampu berbahasa termasuk bahasa asing nih pada umumnya nih Mas? Itu tergantung tadi ya, tergantung keterampilan kognitif masing-masing orang kan beda-beda ya. Mm-mm. Eh, Perlu dilatih sebenarnya. Jadi contoh, kalau Ilham misalnya sejak kecil tinggal di Australia misalnya, pasti akan lancar tuh berbahasa Inggris gitu ya. Karena apa? Karena Mm. setiap hari kan dia akan exercise, akan berlatih kan. Eh, Anak kecil di tempat kita ya di rumah gitu kita punya anak kecil misalnya. Itu juga kalau tidak rajin-rajin kita ajak bicara, kita latih ya, kita ajarkan berbicara, kan dia juga akan. Contoh gini, ayah ibunya kerja misalnya, kemudian dia tinggal bersama babysitter. Babysitter itu nggak telaten, nggak ngajarin, nggak ngajak dia bicara gitu. Anak itu akan mengalami berpotensi mengalami keterlambatan berbicara. Jadi makanya seberapa lama ya, seberapa terampilnya kognitifnya dia gitu. Semakin baik kognitifnya dia akan semakin cepat mempelajari itu. Dan itu perlu dilatih Oh, sih sebenarnya. berarti harus dilatih secara terus menerus dong Mas kalau misalnya kayak gitu. Betul. Makanya jangan heran di Perancis tuh anak-anak kecil udah jago bahasa Perancis kan. Iya sih benar-benar. Oke Mas, terima kasih. Mm, Oke Mas Aan nih ada Ya, pertanyaan lagi nih Mas. Jadi kenapa sih Mas sering terjadi kesalahpahaman nih antar dua individu? Apakah ada hubungannya sama keterampilan kognitif berbahasa? Silakan Mas. ya. Jadi kalau kita salah selisih paham gitu ya, itu karena apa Mm-mm. sih? Biasanya kan karena beda persepsi. Iya. Ya kan, balik lagi. Persepsi kan adanya di yang olah mana otak belakang kan, di Mm-mm. parietal lobe kan. Nah, jadi masing-masing orang berbeda pada saat dia menangkap informasi, diolah, dianalisa di otak depan, kemudian kesimpulannya, hasil analisanya kan disimpan di otak belakang. Nah, proses itu kan beda-beda masing-masing orang, sehingga persepsinya akan beda-beda. Gitu. Jadi Oke. eh, makanya misalnya saya menggambarkan gajah itu gendut gitu ya. Persepsi saya gitu, gajah gendut. Sementara mungkin Nurul, oh gajah itu cabi gitu ya. Itu kan persepsi yang berbeda. Sehingga pada saat dua orang dengan dua persepsi yang berbeda, mereka berkomunikasi, nah mereka terjadilah perbedaan persepsi. Sehingga itu menyebabkan salah paham. Mm-mm. Oke, oke. Aku salvok nih sama green screen-nya Mas Aan itu. Otak itu dari vision terus ada speech itu yang di bagian otak belakang ya Mas ya. Yang warna hijau. Iya, betul, Mm-mm, betul. mm-mm. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya Mas Aan ya. Jadi kalau misalkan udah terjadi kesalahpahaman kayak gitu, solusi yang paling tepat apa nih Mas yang bisa kita lakukan? Silakan Ya, Mas. menyamakan persepsi kan berarti duduk bareng, terus kita Mm-mm. sampaikan kalau menurut saya gajah tuh apa gembrot karena ini loh. Nah, kalau kamu bilang gajah itu sabi karena apa gitu. Nah, dikomunikasikan lah sehingga terjadi Mm-mm. pemahaman masing-masing kan. Oh, saya paham persepsinya dia ternyata gajah itu cabi karena pipinya gembul misalnya ya gitu. Oh, kalau Mm-mm. sementara Nurul bilang, oh Mas Anwar tuh, Mas An tuh bilang gajah gembrot karena seluruh badannya kelihatan besar gitu ya. Nah, akhirnya terjadi Mm-mm. pemahaman, saling memahami, oh persepsinya ternyata selama ini begini, sehingga menyebabkan kita salah paham nih. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengkomunikasikan masing-masing persepsi itu. Oke, karena juga nggak selamanya salah satunya salah, bisa jadi dua-duanya benar ya Mas ya, Betul. cuma beda Iya kan, persepsi aja. betul kan persepsi itu dibilang gini ya, we see what we want to see. Kita lihat apa yang kita pengen Mm-mm. lihat kan gitu loh. Jadi kalau Benar. iya kalau saya bilang itu bulat, ya saya mau bilang itu bulat kok. Gitu. Eh, Makanya saya suka dulu kan suka ada itu ya sidul ada Bang Mandra Mm-mm. tuh. Saya suka tuh kalau dia bilang apa lu kate gitu ya. Apa lu Heeh. kate gitu ya. Kan dia mempertanyakan maksud lu tuh apa? Kenapa lu mempersepsikan itu seperti ini gitu. Padahal persepsi gua nggak begitu loh kan gitu. Oke, DV Mania, tadi tema kita pagi ini adalah keterampilan kognitif berbahasa. Kita udah tahu tadi sebenarnya apa sih keterampilan kognitif berbahasa itu dan memang kata Mas Aan tadi memang bisa ditingkatkan ya Mas ya dengan cara dilatih. Nah, pertanyaannya gimana sih Mas cara untuk melatih meningkatkan keterampilan
keterampilan kognitif. Silakan Mas, dalam berbahasa khususnya. Ya, jadi gini, eh, tadi ya kalau kita balik lagi ke cara kerja otak kita gitu ya, kan Mm-mm. eh, di mana di otak bagian belakang bawah itu ada sensor visual, di samping Mhm. itu ada sensor auditori ya. Jadi eh, informasi dalam bentuk suara ditangkap di otak kiri, dalam bentuk visual ditangkap di otak belakang bawah. Nah, kemudian akan dianalisis oleh otak depan, kan gitu ya. Mhm. Mm-mm. Nah, maka eh, untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, sebaiknya atau di, di sangat dianjurkan memperbanyak literasi, membaca, melihat gitu ya, banyak diperbanyak pengalaman gitu ya, supaya eh, istilahnya katalog di long term memorinya tuh banyak gitu kan. Contoh gini, dulu itu pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Eliana Ross ya. Jadi Mm-mm. ada suku Dani di pedalaman Papua itu, di mana mereka itu hanya dalam bahasa mereka hanya kenal warna merah. Iya, Sementara merah itu kan banyak, ya. Merah ada merah apa pink, ada merah marun. harun ya, ada merah Mm. cabai gitu ya. Nah Mm-mm. mereka nggak kenal itu semua. Pokoknya semua yang mereka tahu hanya merah saja. Jadi begitu mereka disodorkan warna-warna variasi merah, mereka nggak bisa nyebutin. Mm. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak tahu ya, maka kan tadi bahasa itu kan digunakan untuk menyampaikan hasrat, gagasan, pikiran gitu ya. Iya, Jadi kalau kita tidak tahu apa yang mau kita omongin, bagaimana kita mau ngomong? benar. Jadi gitu. Kalau kita mau terampil berbicara mengenai artificial intelligence kan sekarang lagi ngetren ya. Maka AI. pelajarilah itu. Mm. Iya, pelajari itu supaya banyak literasi tentang AI sehingga pada saat kita ngomongin AI kita bisa keluar semua tuh gagasan kita, hasrat kita tentang AI karena kita tahu semua Oke. gitu. Nah, maka eh, kan ada ini ya. Jadi dalam dalam keterampilan berbahasa itu yang pertama adalah experience kan, pengalaman. Karena orang Mm-mm. akan membicarakan, akan menyampaikan apa yang sudah pernah dialami kan gitu. Kayak tadi ya yang Sukudani dia nggak pernah tahu tuh warna pink, warna apa segala macam gitu. Nah, setelah experience, setelah pengalaman, maka conceptualization, mengonsepkan. Setelah Iya. itu baru di verbalization, memverbalkan kan gitu. Jadi prosesnya kan itu kalau orang mau berbahasa kan. Jadi dia punya pengalamannya, dari pengalaman itu dia konsepkan apa yang mau dia sampaikan, baru dia sampaikan dalam bentuk bahasa. Oke. Gitu. Oke, Mas Aan. Tadi juga kan kalau misalkan keterampilan kognitif itu bisa dilihat dari cara berbicaranya, ketahuan orang yang punya wawasan luas sama yang mungkin kurang berwawasan luas. Nah, kira-kira kalau gestur tubuh, eye contact, terus juga kayak fokus dalam berbahasa itu tuh termasuk keterampilan kognitif dalam berbahasa nggak sih, Mas? Eh, itu termasuk keterampilan bahasa nonverbal kan kalau itu kan. Mm-mm. Verbal itu kan verbalization kalau yang kita bahas barusan kan Oke. verbalization. Nah, Mm-mm. biasanya ada bahasa nonverbal itu penguat kan, menguatkan apa yang tidak terverbalkan kan gitu Mm. kan. Jadi kalau orang sedang menyampaikan amarah, apakah pakai tolak pinggang gitu ya, pakai tunjuk-tunjuk gitu kan. Jadi dia Iya, iya. menyampaikan menyampaikan apa yang ada di pikirannya dikuatkan dengan gesturnya kan gitu. Mm-mm. Oke, siap, siap. Berarti itu termasuk dalam bahasa nonverbal yang fungsinya untuk Ya, menguatkan pesan yang disampaikan ya, Mas ya? Menguatkan betul. maksud. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Aan. Ini terkait dengan bahasa nih, Mas nih. Ini ada istilah bahasa gaul nih, Mas, seperti zaman sekarang ini. Bagaimana sih, Mas, dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi menurut Mas Aan sendiri, Mas? Ya, eh, di era 90-an ya, 80-an saya lupa, 90-an kalau nggak salah. Itu kan dulu ada ini ya bahasa apa yang pakai selaan G itu loh, Oh, iya. makan gitu ya, makan gitu Iya. ya, nonton, nogon-togon gitu ya. Nah, Heeh. itu juga termasuk bahasa bahasa gaul saat itu gitu ya. Eh, Sebenarnya bahasa itu kan simbol. Kalau kita tahu sebelum kita zaman prasejarah ya, di mana orang belum mengenal tulisan gitu ya. Eh, di gua-gua kalau kita suka lihat ada lukisannya
para manusia prasejarah gitu ya. Dia menggambarkan hewan, menggambarkan api gitu ya. Itu kan cara dia mengkomunikasikan sebenarnya. Dia akan bilang bahwa apa panas misalnya, dia gambarkan api misalnya gitu ya. Jadi bahasa itu kan sebenarnya simbol-simbol ya untuk yang mewakili satu pemaknaan, dan simbol itu disepakati bersama oleh para penggunanya gitu. Eh, Contoh misalnya kalau di Jakarta kita bilang eh, posisi Mm-mm. duduk, kita bilangnya duduk gitu ya. Itu disepakati. Duduk. Semua orang yang di Jakarta akan tahu, akan paham kalau duduk itulah duduk gitu. Posisi kita duduk gitu ya. Nah, sementara kalau di Jawa Tengah misalnya, kan mereka akan bilangnya lungguh gitu ya. Itu kan satu satu simbol yang dimaknai bersama. Jadi sebenarnya eh, ya secara secara bahasa itu kan cuma pemaknaan, simbol-simbol yang punya makna dan disepakati untuk digunakan bersama. Yang penting masing-masing orang paham gitu ya, itu mau mewakili apa kan gitu. Contoh misalnya ada lagi hot dog dengan dog. Orang kalau kalau memaknainya simbolnya hot dog itu ada anjing nih, berarti anjing panas. Padahal kan hot dog itu bukan anjing panas kan gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu sih simbol sebenarnya bahasa itu. Oh, bahasa itu adalah sebuah simbol dan juga ya harus ada kata kesepakatan sebelumnya ya, Betul, biar semuanya betul. juga pada tahu. Oke nih Mas nih, bahasa negara kita nih adalah bahasa Indonesia yang wajib kita pelajari dan ketahui nih Mas nih. Namun ada warga asing yang ternyata juga menguasai bahasa Indonesia, bahkan fasih nih Mas. Bukankah kita sebagai orang Indonesia bangga karenanya? Namun tidak semua orang Indonesia menguasai bahasa asing lainnya nih. Bagaimana nih pendapat Mas Aan nih Mas? Ya sebenarnya tadi ya bahwa bahasa itu kan eh, alat ya, media atau yang kita gunakan untuk menyampaikan pikiran kita, menyampaikan hasrat kita. Jadi Hmm. kalau kalau kita punya kebutuhan, misalnya saya akan berbisnis dengan orang asing gitu ya, maka kita harus berpikir kita butuh untuk menyampaikan pikiran saya dalam bentuk bahasa asing. Nah itu harusnya menjadi motivasi orang untuk eh, mempelajari bahasa asing, kan gitu. Jadi balik lagi, Hmm. bahasa kan nggak cuma sekedar apa ya gaya-gayaan, tapi ada satu muatan ya. Kita belajar bahasa itu untuk apa sih? Tadi untuk menyampaikan, mengumpulkan pendapat. Jadi kalau kita merasa perlu, ya, even misalnya bahasa Rusia itu kan susah konon gitu ya. Tapi Ya. kalau kita misalnya mau berhubungan dengan mereka gitu, berbisnis dengan mereka gitu, atau kita ditugaskan sebagai duta besar di sana gitu ya, kan mau nggak mau kita harus mempelajari itu, karena kita harus bisa menyampaikan kan pendapat kita. Bayangkan kalau kita berada di lingkungan mereka, kita nggak tahu bahasa mereka. Yang ada kan kita pakai bahasa isyarat jadinya kan, gitu loh. Mm-mm. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Ini terkait dengan bahasa nih Mas. Apakah bisa Mas selain berbahasa lisan nih, itu dapat terjalin suatu komunikasi? Itu contohnya seperti apa Mas? Ya bisa. Kayak ada verbal. Verbal itu eh, banyak masalah. Kalau teman-teman dari yang belajar tentang komunikasi tahu tuh ada verbal, non verbal gitu kan. Ada yang Ya. Mm. tertulis, ada yang tidak tertulis gitu ya. Nah, bahasa yang tidak verbal itu tadi apa namanya, simbolisasi seperti contoh, kalau kita menyatakan bahwa kita berduka tanpa kita harus mengomong saya berduka gitu. Dengan cara apa? Kita menggunakan baju hitam misalnya. Itu kan simbol Mm. gitu ya. Jadi Mm. kita kita datang ke teman kita yang kedukaan, misalnya orang tua yang meninggal, kita datang razia, kita pakai baju hitam. Itu sebagai sebagai simbol bahwa kita menyampaikan rasa duka, gitu kan? Atau Mm. misalnya kita datang ke pesta, atau ya datang ke pesta gitu kan. Ada yang bilang katanya merah itu tanda cinta gitu ya. Jadi kita datang ke eh, apa ngapel diapelin pacar kita, misalnya Nurul nih diapelin pacarnya misalnya. Saya untuk menyatakan bahwa saya cinta sama dia, sama pakai baju merah gitu ya. Kan bisa kan? Mm. Kalau ke pesta pakai glowing glowing itu kan menyampaikan bahwa mereka ikut bergembira atas pesta tersebut. Jadi itu bisa saja disampaikan tanpa diverbalisasi. Oke, berarti itu adalah non verbalnya ya Mas ya. Iya. Iya, oke, terima kasih.
Oke, Mas Aan, ini ada pertanyaan nih Mas dari via WhatsApp dari Dila di Bidara Cina. Katanya, Mas, saya ini orangnya suka literasi, terus senang membaca ya. Bisa dibilang saya orang yang giat literasi, tapi memang untuk menyampaikan ke orang lain, saya ada kesulitan dalam berbicara, menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Kira-kira ada yang salah nggak sih Mas sama keterampilan kognisi saya? Nah, itu dia pertanyaannya. Hmm, ya. Silakan Mas. Eh, Gini, tadi ya kalau psikologi itu kan selain yang bisa diamati gitu kan, dia juga yang tidak bisa diamati itu mental Mm-mm. kan. Mm-mm. Kalau ngomongin psikologi, nah mungkin secara literasi sudah banyak, tapi balik lagi punya keterampilan mental nggak untuk menyampaikan itu? Kan Hmm. bicara di muka umum misalnya. Tadi siapa penanyanya? Dila. Dila. Iya. Jangan-jangan Dila introvert gitu ya, orang Iya, iya. yang sungkan untuk tampil di muka umum gitu Mm-mm. ya. Jadi kalau Mm-mm. kalau di muka umum gemeteran rasanya gitu ya. Itu kan bisa saja. Jadi bukan masalahnya bukan di kognisinya barangkali, tapi di mentalnya gitu loh. Oke. Kira-kira apa nih Mas tips yang bisa dilakukan Dila biar dia bisa ya udah gitu menyampaikan apa yang dia Ya. ingin sampaikan? Nah, ini saya juga akan berterima kasih sama dulu saya pernah dimentori, diajari oleh Mm-mm. Anthony Dio Martin pada saat mengajar training of the trainer gitu ya. Jadi Oke. saya juga orang introvert. Saya kalau di depan umum tuh, aduh gemeteran gitu ya. Saya bilang Mm-mm. suruh saya nulis deh, jangan saya suruh ngomong gitu ya. Saya kalau ngomong nggak berani. Terus beliau bilang gini sama saya, siapa sih tokoh yang kamu sukai gitu ya, yang kamu takjub kalau ngelihat dia. Waktu itu saya bilang saya suka Michael Jackson, dia kalau di panggung gitu ya, oh semua orang bertepuk tangan, semua orang bersuka cita menyambut dia gitu. Kamu pengen kayak dia, ya kalau bisa kayak dia ini lah akhirnya coba bayangkan bahwa kamu adalah dia. Jadi pada saat kita maju ini mau bicara presentasi di, di depan orang banyak, bayangkan bahwa seolah kamu adalah si Michael Jackson itu yang akan Mm-mm. tampil. Bagaimana orang-orang di sekitar kamu itu bersorak-sorai menyambut kamu gitu. Nah itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita gitu. Dan itu berhasil. Oke. Gitu. Nah, Jadi mungkin semoga. untuk Dila gitu. Heeh. Ya. Eh, Dilatih gitu ya. Bayangkan apa senyaman mungkin gitu yang membuat Dila nyaman di depan tuh apa? Siapa sih Siap. tokoh yang misalnya Dila eh, apa mengidolakan siapa? Ria Ricis misalnya. Coba lihat kalau Ria Ricis tampil tuh audiensnya seperti apa sih gitu ya ambience. Nah, bayangkan kalau Dila adalah Ria Ricis misalnya. Nah, itu mungkin bisa membantu seperti halnya saya dulu dilatih oleh Anthony Dio Martin seperti itu. Oke, siap. Semoga menjawab ya buat Dila ya. Jadi yang aku tangkap sih Mas nih, kalau ngomongin soal keterampilan kognitif itu ada dua hal. Yang pertama itu memang literasi atau wawasan, terus juga harus diimbangi sama mental. Jadi harus Ya, berjalan beriringan gitu ya Mas ya. Oke, ini ada betul. pertanyaan lagi nih Mas. Menurut Mas Aan, apa yang dimaksud dengan bahasa rahasia atau bahasa sendiri? Nah, apakah ada manfaatnya dari bahasa rahasia atau bahasa sendiri ini Mas? Ya, balik lagi fungsinya bahasa itu kan untuk menyampaikan ya, menyampaikan pendapat, hasrat gitu ya Mm, ke orang lain. Nah, kalau tujuannya adalah eh, semua orang harus paham, maka nggak perlu pakai bahasa rahasia kan gitu. Tapi oke. kalau kalau hanya kita pengen hanya orang tertentu saja ya yang paham dengan bahasa kita, maka itu perlu bahasa rahasia. Contoh sandi Mm-mm. ya. Kalau Iya. kata belajar pramuka dulu kan ada sandi gitu ya. Nah, jadi seberapa penting ya tergantung tergantung kebutuhannya. Kalau Mm-mm. memang tadi dibutuhkan untuk sifatnya intelijensi misalnya apa? Bukan intelijensi, apa namanya? Badan intelijen gitu ya. Kan dia pengen message atau pesan yang dia sampaikan itu hanya diterima oleh orang yang paham. Nah, itu Oke. pakailah bahasa sandi. Tapi kalau kita mau pidato gitu ya, kasih sambutan pakai bahasa sandi, pakai Morse gitu kan, nggak semua orang tahu kan. Jadi pesannya tidak tersampaikan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya sih gitu. Oke. Jadi memang ada manfaatnya kalau sesuai kebutuhannya ya Mas ya.
Oke Mas, Betul. sebelum kita mengakhiri acara kita pagi ini, mungkin ada saran-saran positif Mas terkait dengan tema kita pagi ini, keterampilan kognitif berbahasa untuk pendengar kita khususnya DV Mania. Silakan Mas Aan. Ya, baik. Jadi buat teman-teman pendengar ya, dari diskusi kita hari ini, kita bisa belajar bahwa kesalahpahaman itu seringkali terjadi karena eh, beda persepsi. Beda Mhm. persepsi itu terjadi karena apa? Karena pada saat kita mengolah gitu ya, informasi itu masing-masing berbeda analisanya. Nah, itu adalah keterampilan kognisi. Jadi pada saat kita salah paham sama orang lain, itu jangan langsung kita emosi gitu ya. Tapi kita refleksi diri dulu gitu loh. Persepsi saya tentang hal ini apa? Coba kita tanyakan ke dia, maksud lu apa sih bicara ini, apa persepsi lu tentang hal ini apa, sehingga barangkali di situ akan ada jalan keluarnya. Nah, inilah keterampilan kognisi ya. Jadi orang semakin kognitifnya baik ya, maka dia akan selain tadi bisa menyampaikan pikirannya, pendapatnya itu dengan baik, tapi juga dia bisa akan balik lagi ke mental ya. Dia akan punya kemampuan mengelola mental dan mengelola dirinya gitu loh. Jadi nggak emosian orangnya kan gitu. Mhm. Jadi ya selain literasi juga berlatih dan refleksi menurut saya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Anwar Yulistianto, Baik, penggiat sama-sama. psikologi SDM dan organisasi Humanika Consulting untuk waktunya Mas sharing dan Baik, berbagi ilmu makasih bareng Niko, makasih. saya, Mas Ilham, DV Mania semuanya. Terima kasih banyak Mas Aan. Makasih Eh, Ilham, makasih. mm-mm. Minal aidin wal faizin ya Mas ya. Mohon maaf lahir Maaf dan lahir batin. batin, maaf lahir batin. Iya, oke DFM Mania buat nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kalau gitu Mas, terima kasih banyak sekali lagi untuk Baik, Humanika makasih. Consulting juga. Makasih, Terima selamat kasih. berpuasa teman-teman. Siap. Oke DFM Mania segitu aja untuk talk show kita pagi ini. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.